Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membagi materi mengenai kecerdasan buatan dan jaringan syaraf. Jangan lupa kalian tonton videonya dan jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Langsung saja kita ke materinya ya teman-teman. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Istilah AI atau kecerdasan buatan membangkit emosi. Untuk suatu hal, ada daya tarik kita dengan kecerdasan yang tampak memberikan kepada kita manusia tempat khusus di antara bentuk-bentuk kehidupan. Kecerdasan buatan atau AI adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar. Tujuan menggunakan AI adalah untuk menciptakan sistem belajar mandiri yang memperoleh makna dari data. Kemudian AI dapat menerapkan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah baru dengan cara layaknya yang dilakukan oleh manusia. Misalnya, teknologi AI dapat merespon percakapan manusia secara bermakna. Bagaimana teknologi kecerdasan buatan berkembang? Nah, ini dia. Pada tahun 1957 dan 1974, perkembangan dalam komputasi memungkinkan komputer untuk menyimpan lebih banyak data dan memproses lebih cepat. Kemudian di tahun 1980-an, peningkatan dana yang tersedia dan perangkat algoritmik yang digunakan oleh para ilmuwan dalam pengembangan AI membuat pengembangan menjadi lebih efisien. Dari tahun 1990 hingga awal 2000-an, para ilmuwan mencapai banyak tujuan inti AI, seperti mengalahkan juara dunia catur. AI berkembang pesat menjadi kecerdasan umum buatan sehingga perangkat lunak dapat melakukan tugas-tugas yang kompleks. Manfaat kecerdasan buatan. Manfaat kecerdasan buatan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, memecahkan masalah yang kompleks. Yang kedua, meningkatkan efisien bisnis. Dan yang ketiga, membuat keputusan yang lebih pintar. Yang pertama, memecahkan masalah yang kompleks. Teknologi AI dapat menggunakan machine learning atau ML untuk memecahkan masalah kompleks dengan kecerdasan layaknya manusia. AI dapat memproses informasi dalam skala besar, termasuk menentukan pola. Kedua, meningkatkan efisiensi bisnis. Tidak seperti manusia, teknologi AI dapat bekerja dengan 24/7 tanpa mengurangi tingkatan performa. Dengan kata lain, AI dapat melakukan tugas manual tanpa kesalahan. Kalian dapat memungkinkan AI untuk fokus pada tugas-tugas yang berulang. Yang ketiga, membuat keputusan yang lebih pintar. AI dapat menggunakan ML untuk menganalisis data dalam jumlah besar dengan lebih cepat daripada yang bisa dilakukan oleh manusia. Platform AI dapat melihat tren dan menganalisis data. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, jaringan syaraf buatan. Jaringan syaraf buatan adalah metode kecerdasan buatan yang mengajarkan komputer untuk memproses data dengan cara terinspirasi oleh otak manusia. Ini adalah jenis proses pembelajaran mesin yang disebut pembelajaran mendalam, yang menggunakan node yang berhubungan dalam struktur berlapis yang menyerupai otak manusia. Mengapa jaringan syaraf penting? Jaringan syaraf penting karena jaringan syaraf dapat membantu komputer untuk membantu keputusan cerdas dengan bantuan manusia yang terbatas. Hal ini karena mereka dapat mempelajari dan memodelkan hubungan antara data masukan dan keluaran yang bersifat nonlinear dan kompleks. Cara kerja jaringan syaraf. Otak manusia adalah inspirasi di balik arsitektur jaringan syaraf. Sel-sel otak manusia yang disebut neuron membentuk jaringan yang kompleks dan saling berhubungan dan mengirimkan sinyal listrik satu sama lain untuk membantu manusia memproses informasi. Demikian pula jaringan syaraf. Jaringan syaraf buatan terbuat dari neuron buatan yang bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah. Jenis-jenis jaringan syaraf. Jenis-jenis jaringan syaraf terbagi menjadi tiga. Yang pertama, jaringan syaraf umpan maju. Yang kedua, algoritma propagasi mundur. Dan yang ketiga, jaringan syaraf konvolusional. Demikianlah video yang dapat saya ajarkan. Terima kasih banyak. That's it, Brian?